Selamat datang kembali di channel Wahana Flash. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu cara bandar memanipulasi harga forex. Menarik karena dengan memahami cara bandar memanipulasi, maka diharapkan kita bisa lebih waspada. Mengingat di sini kita adalah trader yang tentunya membutuhkan peran broker dalam bertransaksi. Saksikan terus video ini sampai selesai tanpa Anda loncati, agar pemahaman yang Anda dapatkan utuh dan tidak setengah-setengah. Melihat dari pengertian manipulasi, manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data, ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau sebuah tata sistem nilai. Sumber Wikipedia. Dalam konteks ini, tentu yang dimanipulasi adalah harga, dengan maksud agar trader mengalami kerugian, dan bagi bandar hal ini bisa jadi suatu keuntungan. Tentunya hal ini harus kita waspadai. Berikut ini akan saya jelaskan manipulasi apa saja yang pernah saya temui selama saya menjadi seorang trader. Berikut ini adalah macam-macam cara yang setahu saya dilakukan broker dalam memanipulasi harga. Yang pertama adalah delay OP. Yang kedua adalah spread yang melebar. Yang ketiga adalah candle yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah market yang berbeda. Oke, akan saya jelaskan satu persatu pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah delay OP. Yang dimaksud dengan delay OP atau open posisi adalah ketika Anda masuk ke market, ternyata ada jeda waktu, sehingga harga yang Anda pesan menjadi berbeda. Hal ini tentu akan sangat mengganggu bila Anda adalah seorang scalper. Yang kedua adalah spread yang melebar. Kita tahu bahwa spread adalah selisih harga jual dan beli, dan salah satu penghasilan broker juga dari spread. Jadi wajar bila spread itu ada. Tapi saya pernah melihat spread yang benar-benar melebar, yang lebarnya menurut saya aneh. Perhatikan gambar ini. Secara grafik, ini kan tren sedang sideways. Jadi harga bergerak pada range tertentu di sini, di range ini. Jadi wajar bila
kondisi market seperti ini, kita akan meletakkan garis support dan resisten di puncak-puncak ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi bila candle sudah ke sini, kita bisa jual. Kalau di sini beli, di sini jual, di sini beli, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Namun setelah saya lihat spreadnya itu lebarnya seperti ini. Nah, jadi begitu lebar. Jadi bila seperti ini, maka tentu kita sepertinya sulit untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi market walaupun sudah jelas sedang sideways seperti ini. Kenapa sulit? Karena seandainya kita memasang pending order di sini, misalnya kita pasang di sini sell limit di sini, otomatis kan tidak akan tersentuh, karena sell limit itu kalau ini tersentuh garis ini, tersentuh di atas sini, jadi itu tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya di sini, buy limit di sini ini juga tidak akan tersentuh, karena buy limit itu akan dieksekusi bila garis ini menyentuh menyentuh garis ini, menyentuh garis ini ya, yang merah ini menyentuh garis ini, itu baru dieksekusi. Terus kita memasang kalau misalnya mau memasang maksud saya kalau kita ingin memasang langsung eksekusi, langsung kita buy begitu saja di sini, misalnya kita buy di sini. Nah, kalau kita buy di sini, nanti dapatnya harganya langsung melebar seperti ini. Jadi tidak akan kemana-mana, yang terjadi hanya minus terus di sini. Jadi begitu spread yang melebar. Berikutnya adalah candle yang berbeda. Jadi yang dimaksud dengan candle yang berbeda adalah ada satu candle yang bila dibandingkan dengan broker yang lain itu berbeda. Jadi misalnya ini saya ambil contoh ya, saya melihat ada grafik seperti ini. Ini kan secara umum pasti trader akan menyimpulkan bahwa tren sedang naik, sedang uptrend. Nah, jadi wajar bila misalkan kalau posisinya seperti ini, maka kita akan memasang stop loss di sini. Secara umum seperti itu, karena di sini kan juga ada ini ya, ada garis ini, ada swingnya di sini ke sini. Nah, jadi saya pasang SL di sini seperti ini jadinya. Nah, kemudian ternyata harga naik, sehingga hasil trading adalah profit seperti ini. Nah, ini kan jadi profit. Biasanya kalau sudah turun ini kita tutup di sini, kita pasang TP. Nah, ternyata bila broker tersebut nakal, itu ada satu candle yang berbeda, yang di broker lain tidak sama. Jadi seperti ini. Nah, perhatikan, ada satu candle yang berbeda, sehingga SL yang kita pasang itu jadi tersentuh. Jadi bukan profit malah yang kita dapat, malah loss. Berikutnya adalah market yang berbeda. Ini hampir sama dengan candle yang berbeda, namun untuk market yang berbeda ini tidak hanya satu candle, tapi beberapa candle. Nah, menurut saya ini lebih parah dari sebelumnya ya. Kenapa? Karena biasanya ini dimainkan oleh scam ya, oleh broker yang scam pasti melakukan ini. Kalau seperti
yang sebelumnya, yang contoh sebelumnya, yang candle yang berbeda itu kan hanya satu candle dan itu hanya menembak beberapa trader yang mungkin kebetulan memasang di stop loss itu. Tapi kalau ini itu lebih banyak lagi korbannya. Jadi ambil contoh, ini kan market sedang di sini ya naik turun, terus ini naik turun, ini mau turun, ini turun terus koreksi mau turun, ini kan sudah mau turun. Nah ternyata di broker yang scam itu marketnya malah seperti ini. Nah ini malah naik ya cukup jauh, terus ke sini, terus ini mungkin balik lagi mengikuti pasar yang sesungguhnya. Tapi di sini kan dia berbeda. Nah jadi kita harus waspada dengan broker scam seperti ini, karena ini pasti lebih banyak korbannya. Berikut adalah solusi agar kita bisa terhindar dari manipulasi harga. Yang pertama adalah gunakan broker yang sudah memiliki regulasi. Bila broker tersebut sudah memiliki regulasi, maka pastikan juga bahwa broker tersebut memiliki banyak pengguna. Karena bila banyak trader pada broker tersebut, maka bisa jadi broker tersebut jarang terjadi problem atau masalah. Pastikan juga bahwa broker tersebut sudah lama berdiri, karena bila broker tersebut sudah lama berdiri, biasanya mereka memang perusahaan yang serius di bidang broker. Bila Anda melihat broker scam itu merupakan broker yang baru berdiri dan menawarkan penghasilan yang tidak masuk akal. Dan yang cukup penting adalah broker tersebut mendukung bahasa yang kita kuasai dan sistem pembayaran yang memudahkan bagi trader. Jadi bila Anda menemui broker yang begitu asing di telinga dan tidak banyak trader yang trading di situ, sebaiknya Anda menghindar. Berikutnya adalah gunakan currency pair yang umum, yang banyak digunakan oleh trader. Karena currency pair yang umum biasanya memiliki spread yang rendah dan banyak yang memantau. Biasanya yang dimanipulasi adalah merupakan currency pair yang jarang diamati. Selanjutnya adalah upgrade ke knowledge. Karena dengan pengetahuan yang luas dan banyak, kita bisa terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan, bisa Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Terus belajar dan tetap batasi resiko. Semoga bermanfaat.